Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Olivadia dari kelas D3 PGMI 2018 akan mempresentasikan makalah kelompok 2 yang berjudul Larutan, Unsur, dan Senyawa. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep, ciri-ciri, dan sifat dari larutan, unsur, dan senyawa. Yang pertama dari larutan. Larutan itu sendiri adalah campuran homogen dua zat atau lebih yang saling melarutkan, dan masing-masing zat penyusunnya itu tidak dapat dibedakan lagi secara fisik. Kemudian ciri-ciri dari larutan itu yaitu bersifat homogen. Kemudian ukuran partikelnya itu sangat kecil, antara kurang dari 10 sampai 7 cm. Kemudian terdiri dari satu fase, tidak bersifat stabil dan tidak dapat disaring. Kemudian sifat dari larutan tersebut yaitu yang pertama ada sifat koligatif, yaitu tergantung pada jumlah partikel dalam larutan. Kemudian yang kedua sifat aditif, yaitu tergantung pada atom total dalam molekul atau pada jumlah sifat konstituen dalam larutan. Kemudian sifat yang terakhir yaitu sifat konstitutif, yaitu tergantung pada atom penyusun molekul. Yang selanjutnya yaitu unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan cara kimia. Ciri-cirinya yang seperti tadi merupakan zat tunggal, kemudian tidak dapat dibedakan lagi atau disederhanakan lagi. Kemudian terdiri dari satu jenis komponen penyusun. Kemudian sifat dari unsur itu ada dua, yaitu dari unsur logam dan unsur non-logam. Kalau unsur logam itu menghantarkan arus listrik, mempunyai titik didih atau leleh yang tinggi. Sedangkan untuk unsur yang non-logam itu kebalikan dari unsur logam. Yang selanjutnya yaitu senyawa. Di sini senyawa adalah suatu zat tunggal yang masih bisa diuraikan lagi menjadi dua unsur atau lebih. Ciri-cirinya merupakan zat tunggal, dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana lagi, tersusun dari dua komponen atau lebih, dan yang terakhir perbandingan massa zat penyusunnya itu tetap. Kemudian sifat dari senyawa itu yaitu yang pertama bisa terbentuk melalui proses reaksi kimia. Kemudian komponen penyusun yang ada pada senyawa itu memiliki suatu perbandingan tertentu yang sifatnya tetap. Senyawa dapat dikategorikan sebagai senyawa zat tunggal. Dan yang terakhir, senyawa itu memiliki sifat-sifat tertentu yang berbeda dengan unsur pembentuknya. Kemudian poin yang kedua yaitu klasifikasi dan perubahan dari larutan, unsur, dan senyawa. Yang pertama, larutan. Di larutan ini berdasarkan kemampuan menghantarkan listrik itu dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit itu mengandung zat elektrolit sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Sementara yang larutan non-elektrolit itu tidak dapat menghantarkan listrik. Pada larutan elektrolit dapat berupa asam, basa, maupun garam. Kemudian ada larutan elektrolit lemah, yaitu larutan asam lemah dan juga basa lemah. Larutan berdasarkan fase zat terlarut itu dapat diklasifikasikan, yaitu seperti gas, cairan, dan padatan. Pelarut gas bertemu dengan zat terlarut gas itu akan menghasilkan udara. Kemudian jika pelarutnya gas dan zat terlarutnya itu cairan, maka akan menghasilkan uap cair. Kemudian jika pelarutnya itu gas dan zat terlarutnya itu padatan, maka akan menghasilkan bau suatu zat padat. Kemudian yang selanjutnya yaitu unsur. Di sini
Unsur itu ada beberapa jenis, yaitu ada unsur logam, semi logam, dan non logam. Yang unsur logam ini memiliki karakteristik yaitu merupakan penghantar listrik yang baik, kemudian penghantar panas yang baik, mengkilap, dan berwujud padat pada suhu. Kemudian unsur semi logam itu karakteristiknya seperti bersifat tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik pada suhu rendah, namun dapat menjadi penghantar listrik yang baik pada suhu yang tinggi. Yang selanjutnya, unsur non-logam. Unsur non-logam ini kebalikan dari unsur logam tadi, yaitu berarti tidak memiliki bentuk padat, cair, dan gas pada suhu ruangan. Bukan penghantar listrik yang baik kecuali karbon dalam bentuk granit, dan juga bukan penghantar panas yang baik. Yang selanjutnya yaitu senyawa. Di sini ada beberapa macam jenis senyawa. Yang pertama ada senyawa ionik. Senyawa ionik ini senyawa kimia terbentuk dari unsur-unsur ion. Contohnya seperti natrium klorida atau NaCl, kemudian kalium klorida atau KCl, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu senyawa oksida. Senyawa ini terbentuk karena adanya oksidasi unsur yang dilakukan oksigen di udara. Yang ketiga ada senyawa organik, yaitu jenis senyawa kimia yang disusun oleh karbon dan hidrogen sebagai unsur utamanya. Yang keempat ada senyawa asam. Di sini apabila dilarutkan dalam air maka akan memiliki pH lebih kecil dari 7. Jadi senyawa asam ini akan memberikan ion H+ pada senyawa lain atau senyawa basa. Dan yang terakhir yaitu senyawa basa. Jenis senyawa ini itu menerima atau menyerap ion H+. Senyawa ini memiliki pH lebih besar dari 7 dan melepaskan ion H-. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang larutan dan juga unsur. Nah, di sini larutan adalah campuran homogen dua zat atau lebih yang saling melarutkan dan masing-masing zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi secara fisik. Di sini komponen larutan dibagi menjadi dua, yaitu ada komponen zat terlarut dan juga pelarut. Selanjutnya, larutan dapat digolongkan berdasarkan satu wujud pelarutnya, yaitu terdiri atas larutan cair, contohnya seperti gula, larutan garam, kemudian larutan padat, yaitu contohnya seperti emas 22 karat merupakan campuran homogen antara emas dan juga perak atau logam lainnya. Ada lagi juga larutan gas, contohnya udara. Yang selanjutnya, berdasarkan kemampuan menghantarkan listrik, larutan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan juga larutan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Larutan ini dapat menghantarkan listrik disebabkan karena zat elektrolit terurai menjadi ion-ion karena pengaruh arus listrik. Contohnya seperti natrium klorida, asam sulfat, kemudian ada juga asam asetat dan lain sebagainya. Kemudian larutan elektrolit pun dibagi menjadi dua lagi, yaitu larutan elektrolit kuat dan juga larutan elektrolit lemah. Nah, apa sih larutan elektrolit kuat? Larutan elektrolit kuat yaitu larutan elektrolit yang mempunyai daya hantar listrik besar sehingga pada uji elektrolit menyebabkan lampu menyala terang. Contohnya larutannya yaitu seperti asam klorida, asam bromida, asam sulfat, asam nitrat, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu larutan elektrolit lemah, yaitu larutan elektrolit dengan daya hantar listrik lemah atau kecil. Larutan elektrolit lemah
hanya terurai sebagian kecil menjadi ion-ion dalam pelarutnya dan menghasilkan larutan dengan daya hantar listrik yang buruk, sehingga pada uji elektrolit menyebabkan nyala lampu redup, tidak seterang elektrolit kuat. Contohnya yaitu asam sianida, amonia, kemudian amonium hidroksida, dan lain sebagainya. Jika tadi ada larutan elektrolit, terus ada juga larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik disebabkan karena larutan tersebut tidak dapat membentuk ion-ion pada pelarutnya. Contohnya yaitu seperti sukrosa, etanol, urea, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada juga manfaat dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yaitu 1. Oralit. Oralit adalah larutan untuk merawat diare, contoh diapet. Kemudian juga ada akumulator atau acu atau aki. Akumulator adalah sebuah alat yang dapat menyimpan energi dalam bentuk energi kimia. Biasanya aki ini digunakan untuk menstarter kendaraan menggunakan larutan asam sulfat. Kemudian ada juga garam dapur. Nah, garam dapur di sini berfungsi sebagai perangsang nafsu makan dan membantu untuk menonjolkan selera makan yang berbeda. Ya, seperti memasak dan lain sebagainya. Ada juga air laut. Air laut adalah sebagai sumber pembangkit listrik atau PLTA dan juga turbin-turbin yang dipasang akan diputar bila terkena air laut yang cukup deras. Kemudian juga ada jeruk nipis. Jeruk nipis di sini dapat menghambat proses pembentukan kristal atau batu ginjal. Kalau contoh manfaat dari larutan non-elektrolit yaitu seperti gula, urea. Kalau gula itu digunakan sebagai pemanis minuman dan lain sebagainya. Kemudian urea adalah senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen dengan biasanya digunakan sebagai pupuk dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Partikel terkecil dari unsur adalah atom. Sebuah atom terdiri dari inti atom atau nukleus dan dikelilingi oleh elektron. Yang membedakan antara suatu unsur dengan unsur lainnya adalah jumlah proton dan elektron, serta ikatan yang terjadi dalam inti atom unsur tersebut. Hingga saat ini setidaknya telah ditemukan 118 unsur, di mana 93 diantaranya ditemukan di alam, sementara yang 25 adalah unsur buatan. Sebenarnya ada juga tabel dari unsur. Bisa dilihat di googling atau Unsur di sini dibedakan menjadi 2, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Kalau unsur logam itu mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu berwujud padat dan dapat menghantarkan arus listrik, mempunyai titik didih atau leleh yang tinggi dan dapat ditempa. Contohnya seperti besi, mangan, tembaga, aluminium, dan lain sebagainya. Kalau unsur non-logam memiliki ciri-ciri khusus, yaitu berwujud padat dan cair serta gas, tidak dapat menghantarkan arus listrik, titik didih dan lelehnya rendah, tidak dapat ditempa atau dibentuk. Contohnya seperti karbon, oksigen,
neon, nitrogen, hidrogen, dan lain sebagainya. Manfaat unsur kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu hidrogen. Hidrogen digunakan untuk membuat amonia, metanol sebagai pemurnian minyak bumi untuk menghilangkan ikatan rangkap karbon-karbon dan sebagai pengolahan pangan untuk mengkonversi minyak nabati yang berwujud cair menjadi padat. Kemudian juga ada natrium. Natrium di sini digunakan sebagai bahan pendingin pada reaktor nuklir dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Syafruddin Ihsan akan mempresentasikan tentang senyawa. Apa sih itu senyawa? Pasti teman-teman belum tahu bahwasanya senyawa merupakan gabungan dari dua unsur atau beberapa unsur dengan reaksi kimia sehingga menghasilkan sifat yang baru. Jadi unsur ini merupakan senyawa ini merupakan gabungan dari unsur dengan reaksi kimia dan menciptakan sifat yang lain atau sifat yang baru. Jadi sudah dijelaskan di video awal bahwa oleh Mbak Lisa bahwa unsur merupakan zat terkecil, jadi unsur ini tidak bisa dibagi-bagi. Tapi ketika unsur itu bergabung dengan unsur lain dan menggunakan atau dengan reaksi kimia, jadi bergabungnya itu dengan reaksi kimia dan menghasilkan sifat yang baru, itu bisa disebut dengan senyawa. Jadi senyawa itu gabungan dari beberapa unsur atau dua unsur atau beberapa unsur, ya kan, dengan reaksi kimia sehingga menghasilkan sifat yang baru dan meninggalkan sifat dari unsur penyusunnya. Jadi sifat yang lama atau sifat asli dari unsur penyusunnya itu hilang sehingga menciptakan sifat yang baru. Jadi di sini saya beri contoh ya. Di sini senyawa saya beri contoh yakni senyawa dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni apa ya? Air. Air itu termasuk senyawa yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Senyawa itu air itu merupakan senyawa yang tersusun dari dua unsur, yakni yang pertama hidrogen, kita tuliskan H, unsur hidrogen, dan ini tidak bisa dibagi lagi karena ini masih unsur, sudah unsur, maksudnya unsur kan zat terkecil, jadi tidak bisa dibagi-bagi. Kalau air itu hanya dua, hidrogennya dua, bergabung dengan reaksi kimia dengan oksigen. Jadi begini, kalau kita tuliskan ini ya, ini bisa tuliskan ini H2O, ya, dimana H2O ini adalah rumus dari air. Jadi air tercipta karena gabungan dari beberapa unsur. Jadi air ini merupakan senyawa. Sebelumnya sifat dari hidrogen ini adalah mudah terbakar. Perlu teman-teman ketahui bahwa hidrogen ini mudah terbakar dan oksigen ini sifatnya adalah penting bagi pembakaran. Jadi kalau tidak ada oksigen tidak akan bisa ada pembakaran. Itu kalau ini bertemu atau bergabung dengan unsur kimia, mereka ini akan menciptakan sifat yang baru, yakni air. Kan pasti teman-teman bisa tahu sifat air itu gimana, tidak bisa terbakar dan
bersifat cair. Kalau diberi wadah itu mengikuti wadahnya, pasti begitu. Kalau menurut saya sih begitu, mungkin teman-teman sama lah, karena air itu mudah ditemui di kehidupan kita sehari-hari, bahkan diperlukan. Jadi teman-teman pasti tahu lah. Jadi yang selanjutnya ini ada pembentukan senyawa. Jadi pembentukan senyawa itu ada tiga tahap lah, atau maksudnya ada 3 macam lah. Yang pertama ini pembentukannya di sini dituliskan bahwa pembentukan dari senyawa itu ada, yang pertama ini ada unsur dengan unsur, yang kedua ini ada senyawa dengan unsur, yang ketiga ini antar senyawa, maksudnya senyawa dengan senyawa, ya kan? Yang selanjutnya ini ada pengelompokan senyawa. Pengelompokan senyawa. Jadi senyawa itu juga ada pengelompokannya. Yang pertama itu ada 2 kelompok. Ada organik dan anorganik. Jadi perlu teman-teman ketahui, senyawa itu ada 2 kelompok, yakni organik dan anorganik. Anorganik itu sendiri bisa dijelaskan atau saya beritahu bahwa senyawa yang organik itu senyawa yang tersusun dari karbon dan unsur-unsur lain. Dan yang anorganik itu anorganik itu senyawa yang tersusun dari unsur-unsur selain karbon. Jadi organik itu yang berkarbon, yang anorganik itu anti karbon atau yang tidak berkarbon. Jadi bisa dipahami bahwasannya, saya ingatkan lagi bahwasannya senyawa merupakan gabungan dari beberapa unsur dengan reaksi kimia. Jadi bergabungnya itu dengan reaksi kimia dan menghasilkan sifat yang baru, meninggalkan sifat yang lama dari unsur penyusunnya. Jadi sifat unsur penyusunnya itu hilang, menciptakan sifat yang baru, seperti air tadi yang saya jelaskan. Dan perlu diingat bahwa senyawa itu ada 2 kelompok, yakni organik dan anorganik. Kalau organik itu mengandung karbon, dan anorganik itu tidak ada karbon, maksudnya zatnya tidak ada karbonnya. Jadi baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya di sini presentasi menggunakan video karena keadaan yang mencekam atau menyebarnya virus corona ini membuat pembelajaran atau perkuliahan diadakan secara online. Baik, saya mau undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.